Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini sebentar. Oke. Hari ini kita masuk ke materi pembagian pro. Budia dari kemarin tuh ngomongin pro mulu. Pro itu apaan sih? Oke. Sebelum Budia jelasin, kita berdoa terlebih dahulu ya buat pembelajaran hari ini. Biar apa? Seperti biasa, agar ilmu yang kita pelajari hari ini turun manfaat dan barokah untuk kedepannya. Oke? Silakan kalian siapkan buku paketnya dulu, buku tulisnya dulu, dan alat tulisnya dulu. Oke, sudah disiapkan? Sudah? Kita berdoa di tempat ya. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke, Budia terangin ya apa itu pembagian pro. Oke, ini sebelum masuk ini ya. Ini bagian bawahnya mau Budia tulis dulu. Jadi, yang namanya sistem pembagian penyelesaiannya ada dua jenis yang Budia ketahui. Oke. Yang menggunakan porogapit kayak kemarin itu, ini maaf, ini akar. Nah, kayak gini. Misalnya 14 dibagi 2. Dan yang ini 14 dibagi 2 langsung. Nah, kalau yang ini adalah untuk cara Genius. Dan yang ini untuk cara Pro. Tidak ada yang salah, baik Genius maupun yang Pro. Silakan kalian boleh pilih bebas manapun yang kalian nyaman, yang kalian pilih, yang kalian rasa, aku pengen pakai iki. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang penting jawabannya atau strukturnya itu nanti sama. Oke? Strukturnya itu maksudnya teori sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembagian pro, yaitu nanti angka puluhan dibagi dengan angka satuan, dan pembagian pro nanti angka ratusan dibagi dengan angka satuan. Oke? Kemarin kan udah belajar pembagian bersisa nih ya. Sebelum masuk ke pembagian pro, nutupin ini. Bentar. Nah, sebelum masuk ke pembagian pro, pastikan hafal perkalian dan paham pembagian bersisa dulu. Ingat, harus hafal dulu perkalian. Kemarin dia udah ngasih trik ya. Perkalian yang 5, kemudian 9, 6 sampai 9 menggunakan jari matika. Bagi yang sudah hafal tidak menggunakan cara yang Budia berikan tidak apa-apa, atau mungkin kalian punya cara lain silahkan gunakan, asalkan kalian paham. Oke? Budia tidak pernah memaksa untuk menggunakan cara yang Budia sampaikan. Oke? Let's go, next. Oke. Sekarang kita akan memulai dengan pembagian pro puluhan dibagi satuan. Ingat, angka puluhan itu berarti terdiri dari dua angka ya. Misalnya gini, misalnya 10 dibagi 2, kan ini puluhan. Terus ini dibagi, ini duanya satuan. Seperti itu ya. Misal 50 bagi 5, atau 60 dibagi 8, atau 70 dibagi 10, bukan 10, dibagi 7, seperti itu ya. Jadi kita mulai dari pembagian pro, mana nih? Puluhan dibagi dengan satuan. Oke. Ini udah beri contoh. Sebentar, Budia hapus dulu papan tulisnya Budia. Oke, contoh yang pertama adalah 72 dibagi 6. Berapakah hasilnya? Oke, kalau nanti Budia memberi soal, silahkan kalian tuliskan juga caranya ya, tidak langsung jawabannya. Ini sebentar Budia Budia geser dulu. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai dari angka yang pertama, paling depan. Kalau 7 dibagi 6, kalau kita kurangi itu dapat berapa kali toh? Dapat 1 kali kan? Sisa berapa? Ternyata sisa 1. Nah, ini tuh Budia mau lihat cara kalian mengerjakan tuh sudah apa namanya? Ini atau belum. Nah, kita lingkari nih 12-nya. Sekarang 12 kita bagi 6, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 2. Jadi 72 dibagi 6 hasilnya adalah 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah 39 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Oke. Dari angkanya ini sudah kelihatan kayaknya nih nggak akan ada sisa deh Budia. Ini gimana ya? Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari angka yang pertama atau angka paling depan.
angka 3 ini kita bagi 3 atau kita kurangi 3. Dapat berapa kali? Biar jadi 0. Ternyata dikurangi 1 kali alias 3 dikurangi 3. Berarti sini 1 ya? 1. Kemudian ini kan nggak ada sisa. Terus ini gimana ini? Ya sudah, kita langsung fokus ke angka 9-nya. 9 dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Selesai. Lanjut. Soal yang ketiga. Kemudian ganti spidol dulu. Hijau deh. 55 dibagi 5. Wah, ini juga kelihatan nih. Ini nggak ada sisanya nih, Bu Dia. Oke. 5 dibagi 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5 lagi, hasilnya adalah 1. Stop. Sampai situ. Gampang bukan? Gampang sekali. Nah, seperti ini ya. Kemudian, oke. Kita masuk ke pembagian pro, ratusan dibagi dengan satuan. Jadi angkanya nanti seperti ini. Misalnya ini ada 200 dibagi 2. Atau 450 dibagi 5. Atau 720 dibagi 6. Atau 555 dibagi 5. Atau 444 dibagi 2. Atau 888 dibagi 4. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang ini Bu Dia mau menjadikan contohnya yang mana ya? Yang 720 ya. 720. Bu Dia ganti pulpen dulu. Pulpen warna spidolnya dulu. Oke, ini kita jadikan contoh ya. 720 kita bagi 6. Sama dengan berapa? Kita mulai dari angka yang paling depan dulu. 7 kalau dibagi 6 dapat berapa? Sisa berapa? Ternyata dapat 1, sisa 1. Oke, sisa satunya kita selipkan di antara angka 7 dan 2. Nah, di sini. Kita lingkari. Oke. Sekarang 12 dibagi 6, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 2. Kemudian kita bagi 0 dibagi 6, hasilnya berapa? Semua bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Wup, sampai sini selesai. Gampang kan? Kemudian kita contoh juga yang angka ini. 888 dibagi 4. Ini gampang ini. Oke, kita mulai dari angka yang paling depan. 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Angka yang paling tengah dibagi 4 berapa? 2. Ingat, kalau tidak ada sisa, kita langsung beranjak ke angka berikutnya. Oke? Kemudian kita ke angka yang paling akhir ini. 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Selesai. Kemudian contoh yang lain lagi. Oke, mau contoh berapa? 642 ya. Ganti papan tulis dulu. Oke, kita contohnya 642. 642 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? Kita mulai dari angka yang pertama. Angka pertama ini kalau dibagi 2 hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 3. Kalau tidak ada sisa, kita langsung lanjut ke pembagian selanjutnya. Angka yang tengah ini. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Kemudian kita lanjut lagi. Angka paling terakhir. Angka paling terakhir kita bagi 2 hasilnya adalah 1. Oke? Kita lanjut lagi. Angkanya. Misalnya 363 tidak belum ya? Oke, 363 ya. 363 dibagi 3. Ini juga enak ini. Kita mulai dari angka yang pertama. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 3 lagi hasilnya sama dengan 1. Selesai sampai di sini. Adakah yang belum jelas sampai sini? Mudah bukan pembagian? Mudah dong. Asalkan syaratnya hafal perkalian. Tapi Bu Dia aku tuh masih bingung tentang perkaliannya. Oke, kita hapus dulu ya ininya. Udah jelaskan lagi. Misalnya ada angka 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Kalian nginget-ingetnya gini. 3 ini dikali berapa ya biar hasilnya tuh 15. Diingat-ingat, kalau perkalian kan pasti lebih mudah kalian ingat-ingatnya toh. Nah,
Oh, ternyata biar hasilnya 15 itu dikali 5. Oh, berarti ini 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. 27 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Cara ingatnya gimana? 3 dikali berapa ya biar hasilnya 27? Kita ingat-ingat tuh, perkalian 3. Duh, teluki pengen piro ya biar hasilnya 27. Ternyata biar hasilnya 27 itu 3 dikali 9. Berarti 27 dibagi 3 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 64 dibagi 8. Nah, ini kita menggunakan jari matika juga boleh, enggak juga tidak apa-apa. Terus kemudian seperti ini, 8. Nah, kita jodohkan pakai jari matika. Kan ada 6, kan kalau 8 kan berarti ada jari yang ditekuk 3. Dia gambarnya gimana ya? Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Hehehe, maaf. Nah, seperti ini. Ini kan 8. 8 biar hasilnya 8, kok 8 tuh? Ini kan 6. 6 lagi. Ini kan puluhan 30. 30 ditambah 30 berarti di sini harus ditekuk 3. Nah, aduh bentar. Nah, ditekuk 3 berarti di sini jodohnya berapa? Ternyata jodohnya adalah 8. Berarti 64 dibagi 8 adalah hasilnya 8. Begitu ya. Oke? Kita lanjut. Oh, ternyata soal. Oke. Di sini ada soal, ada 10 soal. Di sini sudah ada 2 jenis. Yang pertama ini adalah pembagian puluhan satuan, maksudnya puluhan dibagi satuan, dan yang kanan adalah ratusan dibagi satuan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai jangan lupa japri ke Budia. Have a nice weekend. See you on my next video. Budia akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.